Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 17 7B24 kampus Cikarang UBSI kampus Cikarang akan mempresentasikan terkait materi cyber espionage. Untuk anggota kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama Agustiawan, kemudian Afrizal Nurul Husna, Ilham Rozen, Muhammad Rizky Wahyudi, dan Yusuf Ashari. Kemudian langsung saja ke materi. Pengertian cybercrime akan dibacakan oleh Saudara Yusuf. Pengertian cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Berikut ini adalah salah satu jenis kejahatan komputer atau cybercrime yang akan kami angkat, yaitu cyber espionage. Espionage berasal dari bahasa Prancis, yakni espionage, yang merupakan suatu praktik mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin yang sah dari pemilik informasi tersebut. Cyber espionage terdiri dari kata cyber dan espionage. Cyber diartikan sebagai dunia maya atau internet, sedangkan espionage adalah tindak pidana mata-mata atau spionase. Dengan kata lain, cyber espionage adalah tindak pidana mata-mata terhadap suatu data elektronik atau kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network sistem pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap persaingan bisnis yang dokumen maupun data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Biasanya si penyerang menyusupkan sebuah program mata-mata yang dapat kita sebut sebagai spyware. Untuk selanjutnya, ciri-ciri cyber espionage akan dibacakan oleh Afrizal Nurul Husna. Ciri-ciri cyber espionage. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan informasi dan dokumen elektronik dalam suatu komputer maupun sistem elektronik tertentu milik orang lain. 2. Setiap orang dengan sengaja melawan hukum informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik yang menyebabkan perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi dokumen elektronik. Motif cyber espionage. Motif cyber espionage adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem yang computerized tersambung dalam jaringan komputer yang didapatkan tanpa izin dengan memata-matai suatu jaringan komputer dari pihak sasaran. Penyebab melakukan cyber espionage. Penyebab adanya cyber espionage ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan berkeahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. A.
kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih, dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. B. Sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. C. Komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Cara mengatasi cyber espionage. Mengutamakan keamanan dari ancaman serangan cyber adalah hal terpenting. Untuk melindungi data dan mencegah espionage sedunia maya, perusahaan bisa melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti berikut. 1. Mengenali teknik yang digunakan dalam serangan espionage cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk pencegahan terjadinya ancaman. 2. Memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. 3. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. Menetapkan kebijakan data, termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Lalu buat kebijakan cyber security yang membahas prosedur dan risiko keamanan. Menetapkan respon insiden jika adanya serangan yang terdeteksi. Mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan, termasuk cara menghindari membuka email yang tampak mencurigakan dengan link atau lampiran dokumen. Pastikan password diubah secara berkala. Bagi perusahaan atau organisasi, pantau data apa saja yang dapat disimpan pada perangkat seluler masing-masing anggota atau karyawan. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut, yaitu merupakan salah satu tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer. Yang pertama, kurangnya pengamanan pada sistem membuat para penjahat internet dapat mengakses sistem komputer dengan mudah. Yang kedua, para pengguna web kurang teliti dalam memasukkan data penting, dan penyedia web juga tidak semuanya menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, sehingga memudahkan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Kemudian untuk sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat. Adapun saran yang diberikan antara lain, yang pertama yaitu perlu adanya cyber law, yakni hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, penyedia web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, adanya pengamanan sistem untuk mencegah kegiatan espionage. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.